perusahaan adalah mengimplementasikan seluruh strategi yang dibuat. Pengawasan ini dilakukan dengan alasan karena kita juga mengetahui bahwa perekonomian yang kadang-kadang juga tidak stabil, daur hidup produk semakin singkat, keunggulan teknologis menjadi sebentar, perubahan menjadi lebih sering dan lain-lain. Dan sebab itu, maka diperlukan pengawasan dalam manajemen. Nah, ada 3 hal yang diawasi dalam pengawasan strategi, yaitu pengawasan perilaku, pengawasan output, dan pengawasan input. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa pengertian evaluasi dan pengawasan, apa saja tipe-tipe pengawasan dalam manajemen strategi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan evaluasi strategi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang akan dibacakan Tania. Baik, terima kasih. Pembahasan yang pertama tentang bagaimana pengertian dari evaluasi dan pengawasan. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi, yang dimana para manajer itu sangat memerlukan atau mengetahui kapan strategi tertentu tidak terfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi di mana strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Ada 3 macam mendasar dari evaluasi atau pengawasan. Yang pertama itu meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, bagaimana kita yang ketiga, mengambil tindakan korektif aktivitas perubahan dipakai sebentar ya tugas. Evaluasi terjadi dalam sebentar strategi fungsional. Pengawasan sendiri artinya adalah proses yang menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu dituntun kepada arah pencapaian sasaran atau target yang direncanakan. Yang dimana sebuah rencana itu melakukan atau melaksanakan satu kesatuan dalam tindakan, walaupun hal ini mungkin jarang terjadi. Pengawasan ini diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang sudah dicapai. Pengawasan juga dapat berarti juga mendeterminasi atau yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja apabila perlu dan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengawasan itu dilaksanakan gunanya untuk komitmen-komitmen tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, yang dimana kegiatan pengawasan itu berarti cepat atau lambatnya adanya kegagalan perencanaan dan suksesnya perencanaan berarti suksesnya juga pengawasan. Pengawasan dalam manajemen strategi sendiri ini adalah manajemen itu sebuah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang dimana diarahkan pada penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan atau controlling adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen itu bisa tercapai. Jadi, manajemen strategi itu dalam pengawasan dan strategi adalah suatu seni keterampilan, teknik atau ilmu yang dapat diimplementasikan dan mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal, yang dimana selalu dipengaruhi oleh organisasi untuk mencapai tujuan dengan sesuai yang diharapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya bagian yang kedua itu dilanjutkan oleh dia. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tipe-tipe pengawasan dalam manajemen strategi. Ada 3 tipe dasar pengawasan, yaitu yang pertama pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum melakukan perubahan
agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Yang kedua, ada pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan quotient control. Sering disebut pengawasan ya tidak. Screening control dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses tertentu dan suatu prosedur tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan bisa dilanjutkan yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, ada pengawasan umpan balik feedback control. Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar kebijakan, dan penemuan-penemuan diterapkan ke kegiatan-kegiatan serupa di masa yang lalu. Itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, selanjutnya B, tipe-tipe pengawasan dalam manajemen strategi yang akan disampaikan oleh Syahrul Siap. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap proses penilaian dari hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya dengan implementasi strategi yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Walaupun evaluasi merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali agar evaluasi dan pengawasan efektif. Manajer harus mendapatkan umpan balik yang jelas, tepat waktu, dan tidak bisa dari orang-orang bawahannya yang ada dalam hierarki perusahaan. Berdasarkan hasil kinerja, manajemen harus melakukan penyesuaian terhadap perumusan strategi atau implementasi strategi. Dalam mendasarkan pada kerangka proses perumusan strategi, maka dengan kerangka yang sama dapat dibuat evaluasi apakah suatu strategi yang telah disusun akan masih cocok untuk mencapai tujuan yang akan datang. Sangat tidak memungkinkan untuk menunjukkan bukti bahwa sebuah strategi telah optimal atau bahkan menjamin ia akan bekerja dengan baik. Yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan. Proses evaluasi strategi diawali dengan menentukan apa yang akan diukur. Manajer puncak dan manajer operasional perlu menetapkan proses implementasi dan hasil-hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Beberapa faktor internal dan eksternal dapat menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunnya. Secara eksternal, tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi, dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Secara internal, strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau implementasinya yang buruk mungkin dilakukan. Oleh karena itu, kegagalan untuk mencapai tujuan mungkin saja bukan merupakan hasil dari pekerjaan, manajer, dan pegawai yang tidak memuaskan. Seluruh anggota organisasi perlu mengetahui hal ini untuk mendorong timbulnya dukungan mereka terhadap aktivitas evaluasi strategi. Organisasi berusaha secepat mungkin. Saat di mana strategi mereka tidak efektif, peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang mewakili prinsip dasar strategi yang sedang dipakai harus terus-menerus dimonitor atau mewaspadai perubahan. Apakah faktor-faktor tersebut akan berubah? Bukanlah hal penting untuk ditanyakan, namun yang lebih penting adalah kapan dan bagaimana ia berubah. Richard Rummel menemukan 4 standar yang bisa dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah strategi, yaitu konsisten. Yang pertama, konsisten. Sebuah strategi seharusnya membuat tujuan dan kebijakan yang konsisten. Konflik organisasi dan perbedaan antar departemen merupakan gejala-gejala ketidakpastian manajemen, namun masalah-masalah tersebut juga menentukan sinyal adanya ketidakkonsistenan strategis.
terdapat 3 panduan untuk membantu menunjukkan apakah masalah organisasi merupakan hasil dari tindakan konsistenan dalam strategi. A. Jika masalah manajerial terus berlanjut meskipun telah terjadi pergantian personal, dan jika masalah tersebut cenderung lebih berbasis isu ketimbang berbasis manusia, maka strategi mungkin tidak konsisten. B. Jika keberhasilan satu departemen dalam organisasi memiliki arti atau interpretasikan sebagai kegagalan departemen lain, maka strategi mungkin tidak konsisten. C. Jika masalah dan isu kebijakan selalu dibawa ke atas untuk mendapatkan pemecahan, maka strategi mungkin tidak konsisten. Yang kedua, konsonan, mengacu pada kebutuhan penyusunan strategi untuk menilai satu rangkaian tren dan juga tren individual dalam mengevaluasi strategi. Suatu strategi harus mewakili respon yang adaptif pada lingkungan eksternal dan pada perubahan kritis yang terjadi di dalamnya. Kesulitan dalam menyesuaikan antar faktor internal dan eksternal utama dalam perumusan strategi perusahaan adalah disebabkan oleh sebagian besar tren yang merupakan hasil interaksi dengan tren lainnya. Sebagai contoh, majemuknya tempat penitipan anak terjadi karena hasil kombinasi berbagai tren yang meliputi meningkatnya tingkat pendidikan rata-rata, meningkatnya inflasi, dan meningkatkan jumlah wanita dalam angkatan kerja. Meskipun tren ekonomi tunggal dan tren demografis mungkin muncul dengan stabil untuk beberapa tahun terdepan. Gelombang perubahan yang terjadi di tingkat interaksi. 3. Kelayakan. Tes akhir dari suatu evaluasi strategi adalah kelayakan, yaitu mengenai bisakah strategi dicapai dengan sumber daya fisik, manusia, dan keuangan yang ada dalam perusahaan. Sumber daya keuangan dari suatu bisnis paling mudah untuk dihitung dan biasanya merupakan keterbatasan pertama saat strategi dievaluasi. Hal tersebut kadang terlupakan, namun demikian pendekatan inovatif pada keuangan biasanya dimungkinkan. Mekanisme seperti anak perusahaan, pengaturan penjualan, peminjaman kembali, dan mengikat jaminan publik dengan kontrak jangka panjang telah digunakan secara efektif untuk mendapatkan posisi kunci dalam industri yang sedang berkembang. Hal yang kurang dapat diperhitungkan secara kuantitatif namun juga bisa bersifat lebih kaku, membatasi pilihan strategi, yaitu disebabkan oleh kemampuan individu atau organisasi. Ketika mengevaluasi suatu strategi, penting untuk memeriksa apakah organisasi tersebut telah menunjukkan adanya kemampuan, kompetensi, keahlian, dan bakat di masa lalu yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi yang dipilih. Yang keempat, keunggulan. Waktu ya. Lanjut ya udah. Yang keempat, keunggulan. Suatu strategi harus memfasilitasi pembuatan atau pemeliharaan dari sebuah keunggulan kompetitif dalam area aktivitas yang terpilih. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil dari superioritas dalam satu dari 3 area berikut ini. A. Sumber daya. B. Keahlian. C. Posisi. Ada 3 hal secara garis besar diawasi dalam pengawasan strategi, yaitu A. Pengawasan perilaku. Manajemen bisa melakukan pengawasan seperti ini dengan dukungan sebagai perangkat seperti kebijakan prosedur, aturan hingga prosedur operasi standar. 2. Pengawasan output, yakni apa-apa yang harus dihasilkan atau dicapai. Fokusnya di sini adalah pada sasaran atau target yang ingin dicapai. Target-target ini bisa dinyatakan secara kuantitatif, bisa juga secara kualitatif. Yang jelas, perusahaan harus merancang target yang cukup menantang bagi manajer yang akan menjalankan. Target yang menantang akan merangsang potensi maksimal dari yang menjalankan, sekaligus juga memberikan dorongan semangat. Yang ketiga, pengawasan input dari sisi penggunaan sumber daya, mulai dari keterampilan, nilai-nilai, maupun motivasi pihak yang terlibat. Sekian, kembali ke moderator. Oke, selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Haikal. Haikal sepertinya nggak ada moderator. Nggak ada. Iya. Udah. Langsung saya bacakan kesimpulan aja ya.
Kesimpulannya itu yang pertama, kesimpulan dari memahami evaluasi strategi adalah tahap akhir dan manajemen strategis pengawasan adalah proses yang menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dituntut ke arah pencapaian sasaran atau target yang direncanakan. Pada dasarnya, rencana dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan. Walaupun hal ini jarang terjadi, pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai. Ada 3 tipe dasar pengawasan. Yang pertama itu pengawasan pendahuluan atau feed forward control atau sering disebut trailing control. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pengawasan dia tidak screening control berhenti terus-menerus. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai post action control. Ketiga, evaluasi strategi adalah tahap proses penilaian strategi dari hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya dengan implementasi strategi yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Dan semangat menemukan 4 standar yang bisa dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah strategi. Yaitu yang pertama adalah konsistensi, kedua konsonan, ketiga kelayakan, dan keempat keunggulan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan maka selanjutnya itu tanya jawab yang bertanya saja. Ya, baik, sudah tentang materi kita hari ini, pengawasan. Sebenarnya pengawasan, evaluasi, dan pengendalian itu adalah satu kesatuan ya. Sialan lagi. Berbasis pada katakanlah planning, organizing, executing, dan controlling itu merupakan satu fungsi daripada manajemen secara umum. Manajemen strategi. Fungsi perencanaan dan fungsi evaluasi sebenarnya adalah merupakan satu bentuk yang kalau saya sering menyampaikan itu bagaikan 2 sisi mata uang. Uang itu bisa katakanlah misalkan yang baik itu katakanlah Rp1.000 sampai Rp100.000, supaya uang itu laku itu harus ada 2 sisi mata uang ini. Kalau hanya sebelah misalkan, maka uang itu nggak laku gitu loh. Nah, begitu pula hanya dalam konteks manajemen untuk menentukan suatu keberhasilan yang efektif dan efisien itu adalah harus diimbangi, diketahui dan membandingkan antara fungsi perencanaan dengan fungsi evaluasi. Nah, maka akan diketahui implementasi itu apakah sudah maksimal, sudah berjalan atau belum. Nah, kemarin kita sudah bahas misalkan tentang contoh di dalam implementasi strategi di bidang program, kan, anggaran, SOP, kepemimpinan, struktural, gitu kan. Semuanya itu adalah tentu harus dilihat dari sisi evaluasi, ya. Bagaimana misalkan bisa diketahui ini, katakanlah SOP ini sudah sesuai atau belum, gitu kan? Atau implementasi ini, anggaran ini sudah sesuai, anggaran implementasi ini sesuai belum dengan SOP? Kan perlu ada evaluasi, ya.
Atau sebaliknya, anggaran itu dikorupsi tidaknya adalah dibandingkan sesuai nggak dengan SOP. Ya, KPK itu kan membidiknya di situ. Misalkan fungsi pengawasannya itu adalah dilihat apakah misalkan implementasi sebuah anggaran itu sudah sesuai belum di dalam realisasi implementasi anggaran tersebut dengan SOP. Kalau tidak ya nggak bisa. Ya, nah itulah maka betapa pentingnya fungsi evaluasi ini. Evaluasi misalkan bisa pre-test, kata kalau dalam konsep pendidikan ada pre-test dan post-test, ya, sebelum dan setelah. Nah, terus ada pengendalian dan pengawasan. Kalau pengendalian itu adalah bersifat internal, kalau pengawasan itu adalah bersifat eksternal. Ya, tadi sudah dijelaskan banyak hal tentang bagaimana tahapan-tahapan di dalam evaluasi ya, dan lain-lain masuk dalam konteks manajemen. Ya, sementara ini sebagai tambahan saya dulu, silahkan dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Jajak atas tambahannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Sesi tanya ya. Yang ingin bertanya silakan menyampaikan pertanyaannya, lalu diketik di room chat. Oke, terima kasih. Ya, halo, gimana moderator? Silakan dilanjutkan. Ini Pak, tadi sesi pertanyaan lagi menunggu yang bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, Farhan silakan. Ya, baik. Saya Farhamad Al-Farisi dengan NIM 133. Izin bertanya. Pertanyaannya, di makalah dikatakan ada 4 cara yang bisa dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah strategi. Nah, apabila di antara 4 itu ada salah satu nih yang nggak bisa dijalanin atau tidak maksimal gitu, apakah itu disebut evaluasi strategi itu berhasil? Udah, makasih. Oke, sama-sama Farhan atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Oh, ini pertanyaan dari Halim di room chat. Dua pertanyaan lagi kami akan tampung untuk kami jawab. Siapa yang bertanya? Ya, oke, di room chat. Di room chat ada lagi yang ingin bertanya. Siapa lagi? Tiga lagi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Oke, Sabrina. Sebelumnya sorry berisik ya.
Tolong sebutkan apa contoh-contoh pengawasan dalam suatu manajemen tersebut. Itu dari yang yang udah dijelaskan, tapi dengan contoh lainnya maksudnya. Bisa dipahamin nggak? Pengawasan dalam suatu manajemen tersebut gitu nggak sih? Iya, contoh-contohnya. Oke, siap. Thank you. Oke, terima kasih pemakalah. Sama. Oke, satu lagi. Contohnya itu ya dalam manajemen organisasi, kalau manajemen ya, yang pertama itu menetapkan standar pelaksanaan kegiatan usaha, menetapkan pelaksanaan kegiatan usaha tersebut, menganalisis penyimpangan yang terjadi, mengenai tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Nah, contohnya itu dalam sebuah organisasi ya. Seorang ketua yang menjadi pemimpin dalam monitoring bertugas agar usaha tersebut sudah sesuai dan Mungkin sambil menunggu satu pertanyaan lagi yang ingin menjawab dari pemakalah. Ya, izin menjawab moderator. Baik, Ania. Yuk. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Putri. Yang pertanyaannya itu adalah, apakah evaluasi strategi diperlukan jika faktor eksternal dan internal tidak berubah secara signifikan? Jawabannya, evaluasi strategi itu diperlukan apabila pada bagian dari faktor eksternal dan internal itu tidak berubah secara signifikan. Mengapa? Karena hal ini juga akan kembali untuk tergantung bagaimana suatu perusahaan itu menjalankannya. Hal itu juga dikarenakan perusahaan itu diperlukan untuk melakukan berbagai macam bentuk review efektivitas strategi yang dijalankan, yang dimana dengan cara memonitor kemajuan sasaran strategi dan melihat apakah strategi tersebut itu sesuai dengan kondisi saat ini dan ke depan nantinya. Jadi ya diperlukan dalam kondisi faktor eksternal dan internal. Bagaimana Saudari Putih? Terima kasih atas penjelasannya, Saudari Kania. Dapat dipahami. Baik, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kania atas penjawabannya dari pertanyaan si Putri. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Sahrul. Anjir. Jawab dong. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizky Febrian ya. Sebutkan seperti apa contoh-contoh pengawasan dalam suatu manajemen tersebut ya. Kita ambil dari manage suatu usaha. Yang pertama itu menetapkan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Yang kedua menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Ketiga menganalisis penyimpangan yang terjadi. Keempat mengambil tindakan jika diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Contohnya itu seorang ketua yang menjadi pemimpin dalam manajemen controlling bertugas memastikan agar usaha tersebut sudah sesuai dengan standar yang berlaku di pasaran dan telah ditentukan dengan waktu yang tepat juga. Ketua tidak hanya memperhatikan produknya, tetapi memperhatikan anggota yang terlibat pada usaha tersebut. Tugasnya ialah mengingatkan jika ada yang menyimpang dari produksi tersebut yang seharusnya dapat dicapai. Manajemen pengawasan ini erat kaitannya dengan manajemen kualitas, yang mana manajemen kualitas tersebut manajemen pengawasan controlling juga. Selanjutnya membuat prosedur controlling yang efektif merupakan langkah-langkah yang harus diterapkan untuk melaksanakan kegiatan teknis maupun administratif guna menjamin terselenggaranya kebijakan yang telah ditentukan secara ekonomis dan efisien. Manajemen berkewajiban menciptakan prosedur
yang baik sehingga menjamin terciptanya sistem pengendalian manajemen yang efektif dalam meningkatkan usaha tersebut. Mungkin seperti itu, Saudara Rizky Sebrian, dapat dipahami. Rizky Sebrian, gimana? Selanjutnya, Lanjut jawab pertanyaan aja kali ya. oke, siap. Ya, lanjut. Baik, saya dari Sawardani akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alin. Pertanyaannya, pengawasan terbaik itu seperti apa? Dalam proses pengawasan itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada penetapan standar pelaksanaan. Tahap pertama ini dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung ini standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Yang kedua, ada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar pengukuran dan sistem monitoring ditentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua ini dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga, ada pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Yang keempat, ada tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat pengimplementasikan adanya penyimpangan. Yang kelima, tahap kelima yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin ditambah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Untuk pengawasan agar Kami itu konsisten. Berjalan dengan efektif, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, dengan biaya yang efektif. Yang keempat, tepat akurat. Dan yang kelima, dapat diterima oleh yang membutuhkan. Jadi pengawasan yang terbaik itu yang dilakukan, yang tahap-tahap tadi dilakukan dengan baik, dan pengawasan ini bisa memenuhi kriteria yang disebutkan tadi. Jadi bagaimana Saudari Alin jawabannya? Ya, alhamdulillah, terima kasih Saudari Lia. Ya, terima kasih Alin. Ya, pertanyaan. Yang dari Agung, yang pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat untuk mengevaluasi strategi? Apakah saat kinerja berada di puncak kejayaan atau ketika perusahaan mengalami penurunan atau bagaimana? Evaluasi, kita mengevaluasi strategi itu apa sih? Enggak mama ya? Nah, Enggak, mamanya udah gemuk. bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dan upaya mencapai tujuan strategi. Evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas. Nah,
cara untuk menentukannya apakah strategi yang sedang dilaksanakan menggunakan secara tujuan strategis. Hanya itu, evaluasi strategis juga mengidentifikasikan kapan dan tindakan korektif apa yang diperlukan untuk membawa kinerja kembali sejalan dengan tujuan yang Anda lakukan. Jadi evaluasi terhadap strategi tidak hanya dilakukan saat kinerja perusahaan berada di puncak kejayaan, akan tetapi bisa juga dilakukan saat kondisi perusahaan dalam keadaan steady atau stagnan dalam beberapa periode, dan juga evaluasi harus selalu dilakukan ketika ada perubahan dalam faktor eksternal maupun faktor internal perusahaan. Jadi itu waktu yang tepat, nggak tentang perusahaan itu sedang naik doang, tapi setiap ada perubahan, setiap ada keadaan yang tidak ditentukan, kita harus evaluasi pada setiap pertemuan dalam apapun yang ada dalam perubahan terhadap perusahaan tersebut, maupun eksternal maupun internal. Jadi gitu aku. Gimana Agung? Oke, terima kasih atas penjelasannya Saudara Fahri. Sudah cukup jelas. Ya, sama-sama Agung. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu yang akan dijawab oleh Sahrul. Baiklah, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Farhan. Beliau bertanya, di makalah dikatakan ada 4 cara yang bisa dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah strategi. Nah, apabila salah satu di antara 4 itu tidak dilaksanakan atau tidak maksimal, apakah bisa disebut evaluasi strategi tersebut itu berhasil? Jawabannya itu bisa, tetapi hasilnya itu tidak maksimal. Karena 4 cara tersebut merupakan bentuk penting dalam suatu strategi perusahaan. Akan lebih baiknya itu 4-4-nya itu terlaksanakan. Mungkin seperti itu, Saudara Farhan, dapat dipahami? Ya, baik, terima kasih Saudara Sarul. Ya, sama-sama. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Sahrul atas jawabannya. Dan selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah? Dipersilakan untuk teman-teman semua. Jika tidak ada, kami akan tutup pemakaran pada siang hari ini. Nih, tolong taruhin dah. Ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Dan beberapa hal pertanyaan yang tadi disampaikan. Ini taruh oleh ke teman-teman yang bertanya. Lima bersih ini buang. Ini kotor. Giniin aja nih. Itu ini taruh ke rak yang bersih. Kami akan tutup presentasi pada siang hari ini. Berhubung Pak Cacipnya ada nggak? Apa yang ditambahin? Ya mungkin nggak ada, kita tutup aja kali ya. Baik, kita akan tutup dengan membaca membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas perhatian dan pertanyaan yang telah disampaikan kepada kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.